Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai beragam mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kejadian di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah melalui nabi dan rasulnya, yang bertujuan untuk membuktikan atau membenarkan kenabian dan atau kerasulannya, sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah yang meragukan kebenaran Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang dikaruniai banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah, karya seorang ulama Turki, Badi'uz Zaman Said Nursi, tercatat lebih dari 300 mukjizat Rasulullah SAW yang menjadi indikator kebenaran kerasulan beliau. Buku ini juga membahas tentang irhasat, yakni peristiwa luar biasa yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Di antara mukjizat yang dijelaskan adalah informasi Rasulullah tentang peristiwa yang akan menimpa keluarga dan umatnya setelah beliau wafat, ramalan tentang masa depan, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Masing-masing dijelaskan melalui sumber dari hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Selain itu, ada banyak mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinukil dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Berikut di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran memuat berbagai kisah, perintah, dan larangan, serta menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Banyak fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dari beberapa ayat di dalamnya, yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Pada masa Nabi Muhammad diutus, pertebaran para pujangga dan penyair yang ada di kalangan Arab, maka mukjizat yang diturunkan berupa Al-Quran yang indah dari segala aspek, baik itu bahasanya ataupun isi kandungannya, sehingga mereka tidak mampu menjawab tantangan untuk membuat satu ayat pun yang mirip dengan Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan dibanding dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat para nabi sebelumnya terbatas hanya diperuntukkan bagi umat dan pada masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran kekal sepanjang zaman dan berlaku untuk seluruh umat manusia. 2. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit tertinggi hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah perintah sholat 5 waktu. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak dialami oleh manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Dari sekian umat Islam yang paling teguh keimanannya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. 3. Pembelahan dada Nabi. Peristiwa pembelahan dada Nabi telah diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang sahih dengan mengambil sumber dari sekian banyak sahabat. Salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Suatu hari ketika Nabi Muhammad kecil bermain-main bersama beberapa anak, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba, malaikat Jibril merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu, Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Kemudian, malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari hati Rasulullah dan berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Selanjutnya, malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian, mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain ketika bermain dengan Rasulullah pergi menemui ibu mereka dengan berseru, "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Setelah itu, mereka pun mendatangi Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah yang pucat pasi. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah berusia 4 tahun atau lebih. 4. Air mengalir dari jari Nabi Muhammad SAW. Ada juga peristiwa yang menakjubkan, yaitu air yang bisa mengalir melalui jari tangan Nabi. Bertepatan dengan hari perjanjian Al-Hudaybiyah, di mana banyak orang yang merasa haus luar biasa. Pada saat itu, Rasulullah selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu maupun minum. Hanya ada sepanci air kecil. Air tersebut jelas tidak cukup untuk banyak orang. Lalu Nabi Muhammad SAW langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian keluar air dari jari-jari beliau. Dengan kekuasaan Allah, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi Muhammad. Selain itu, air tersebut cukup untuk digunakan berwudu bagi banyak orang. 5. Mengobati mata yang sakit. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah pemegang bendera. Sedangkan ia mengeluhkan bahwa matanya sakit menjelang perang Khaybar. Karena mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian mata tersebut langsung sembuh. Bahkan kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak pernah sakit mata sebelumnya. 6. Membelah bulan. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat menginginkan agar umatnya mendapatkan hidayah, agar mereka selamat dari azab Allah. Namun ada saja yang mendustakannya dan tidak percaya dengan ajaran yang beliau sampaikan. Sehingga seringkali beliau diminta untuk membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa penduduk Mekah, yakni kaum musyrik, pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan suatu mukjizat. Maka terbelahlah bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dalam riwayat lain, sahabat Anas bin Malik berkata, "Fa'arahumul qamara shiqqataini hatta ra'aw hira'an bainahuma." Beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah, sampai mereka melihat Hira di antara keduanya. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, "Insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillahi shiqqataini." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu." Bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saksikanlah." Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah di antara beberapa mukjizat Rasulullah SAW. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang agama Islam
dan bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.